Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dari kita juz yang ke-30 ya. Baik, sebentaran ya kan upload kitabnya. Nah, kemarin terakhir kita membahas tafsir dari surah Al-Asr ya. Surah Al-Asr. Maka sekarang kita lanjutkan ke surah At-Takasur ya. Surah At-Takasur. Baik, langsung saja kita minta baca ya. Kita minta baca Pak Abu Naufa ya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Nah, mari diterjemahkan. Telah bermegah-megahan, telah melalaikan ke kalian hatta hingga kamu hingga kalian ya. Hingga kalian masuk menziarahi apa sih? Maksudnya menziarahi sini maksudnya hingga kalian masuk ke dalam kubur ya. Oh iya, makobir tuh kuburan ya, Ustaz. Makobir Ya, kuburan-kuburan. Kala sekali-kali tidak kalian kelak kalian akan mengetahuinya. Cuma kemudian sekali-kali tidak saufa kelak kalian akan mengetahuinya. Setelah itu sekali-kali tidak jika kalian mengetahuinya dengan pengetahuan yang yakin. Nah, kemudian sungguh kalian akan lihat neraka jahim. Kemudian kemudian kalian akan melihatnya dengan yakin. Kemudian kalian akan ditanyai pada hari itu dari kenikmatan yang kalian dapat. Tentang kenikmatan. Baik. Mungkin antum mirip 2 ayat pertama boleh? Nah, Alhaakumut takatsur, alha fi'il madi. Kemudian kumnya sebagai maf'ul bih, takatsurnya sebagai fa'il. Kemudian ini fa'ilnya diakhirkan ya. Jadi maf'ul bih dulu baru fa'il. Kemudian hatta atof, kemudian zurtum fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir ke antum. Yang bukan dhamir mustatir, kalau zurtum gini tumnya nggak mustatir dia. Kalau mustatir itu tersembunyi. Kalau zurtum kan jelas. Dhamirnya baris ya, nggak mustatir ya. Tumnya itu adalah fa'ilnya. Ya. Mungkin putus suaranya ya. Jadi zurtum ini fi'il madhi, tumnya adalah fa'ilnya. Kemudian al-maqabir ini adalah maf'ul bihnya ya.
Al-maqabir adalah maf'ul bihi-nya. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Summa Bu Aziza ya. Nah, bismillah. Kalla saufa ta'lamun. Kalla harfu jazmin ya Ustaz ya? Bukan, kemarin udah disebutkan ya, harfu zajarin. Harfu jazarin. Ini huruf Za apa? dulu baru ja. Aneh tulis ya. Ya. Harfu zajarin. Jadi za dulu, kemudian ja baru ro ya. Za jim baru ro. Artinya apa Harfu ini? zajar. Hah? Artinya huruf apa ini? Jazarin. Zajar itu huruf yang maknanya negatif ya. Kan kala itu artinya tidak begitu ya. Nah, Harfu zajarin ya. Terus lau. harfu zajarin. Saufa. Saufa harfu istiqbal. Istiqbal itu maknanya apa Ustaz? Istiqbal itu maknanya akan datang. Kan maknanya saufa akan datang kan? Saufa itu kan maknanya akan. Jadi Saufa ta'lamun. istiqbal ini artinya secara bahasanya akan datang. Jadi kalau kita bilang saufa ta'lamun itu artinya kalian nanti akan tahu ya. Jadi seperti itu. Gitu ya. Ta'lamun fi'lun mudhari wawunya sebagai apa sih? Ta'lamun fil mudhari wawunya fa'ilnya ya. Wawu fa'ilnya. Ini adalah fa'ilnya. Tumma kalla saufa ta'lamun. Tumma harfu atfin. Kalla harfu zajarin. Saufa harfu istiqbal. Ta'lamuna fi'lun mudhari'un. Al-wawu fa'il. Kalla lau ta'lamun ilmal yakin. Kalla harfu jazarin. Lau harfu syartin. Ya Ustaz ya? Iya, lau harfu syartin. Terus ta'lamuna fi'lun mudhari'un marfu'un. Wawunya fa'il. Ilma maf'ul bih. Ya, ilma maf'ul bih. Ilmal yakin ilma mudhaf. Al yakin mudhaf ilaih. La tarawunnal jahim. Lamu lam taukid. La tarawunna. Gimana tuh? La tarawunna ini nyambung dengan nun taukid ya Ustaz ya nunnya. Iya, jadi asalnya tarawna. Tarawna kan? Tarawna kemudian namun dengan nun taukid. Hah? Ngerobnya gimana? Ngerobnya? Ya, fi'il mudhari marfu tanda rafa'nya subutun nun, gitu aja. Tarawu fi'lun mudhari'un marfu'un bi subutin nun. Nunnya nun harfu taukid gitu. An-nunu harfu taukid. Al-jahim maf'ul bih. Tadi bilangnya wawunya fa'ilnya dulu ya. Latarawna itu wawunya fa'ilnya. Oh, iya. Kemudian al-jahima. Al-wawu fa'ilun. An-nun harfu taukid. Al-jahima maf'ul bih. Maf'ulun bih. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma harfu atfin. La tarawunnaha la allamu lamu taukid. La tarawunna tarawu fi'lun mudhari'un marfu'un. Tandanya apa ya Ustaz ya? Domah. Subutun nun.
Subutun nun. Wawunya fa'ilnya. Wawunya waw jamaah sebagai Ya, sebagai fa'il. fa'il ya. Nah, Kemudian ada nun, an-nun, nun taukid. Haknya maf'ul bih. ya, maf'ul bih. Ainal yakin, aina isim mansub. Hah? Isim mansub ala taukid. Pertanyaannya dia sebagai apa? Sebagai apa ya? Apa kira-kira? Kan ini artinya kemudian kalian benar-benar akan melihatnya. Ainal yakin, dengan pandangan yang yakin. Jawab syarat ya, Ustaz ya? Apa sih? Ini maf'ul mutlak ya. Oh, maaf. Dia maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah, jadi takdirnya la tarawunnaha ru'yata ainil yakin kayak gitu. Kamu akan melihatnya dengan cara melihat ainal yakin, ya. Kayak gitu. La tarawunnaha ru'yata ainal yakin. Nah, kemudian al yakin, aina itu mudhof. Ya. Al-yakin mudhof ilaih. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma harfu atfin la alamu lamu taukid tus'alunna fi'lun mudhari'un. ini film mudhari'nya mabni lil majhul ya. Majhul, ya. Ya Itu yang kan? depannya domah itu ya Ustaz ya. Majhul. Ya, kan ini kan kalau dia yang ma'lum kan sa'ala yas'alu kan. Ini kan su'ila yus'alu. Ya. Berarti ini gimana nih i'rabnya? Sama aja, lamnya lam taukid, tus'alunna kan fil mudhari mabni lil majhul. Mudhari majhul. Kemudian fa'ilnya mana Ustaz? Fa'ilnya wawu dibuang. Jadi fa'ilnya wawu dibuang. Ini kan asalnya tus'aluna kayak gitu kan. Kemudian dia bersambung dengan nun taukid. Bayangin ada nun ketemu sama nun. Karena salah tus'aluna begitu kan ya. Yeah. Kemudian bahasa Arab itu nggak boleh seperti ini. Akhirnya wawunya dibuang. Jadi la tus'aluna. Itu ceritanya, Bu. Oh, baik, syukran atas penjelasan. Baik. Kemudian nunnya sama kayak tadi Ustaz ya, nun Sama nun taukid. Taukid. Nun yauma idzin, yauma dzarf zaman, idzin mudhof ilaih. Betul. Iya benar. Benar. Anin naim jar majrur. Baik, mumtaz. Masyaallah, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Baik. Baik, selanjutnya kita minta Pak Iqbal ya untuk baca tafsirnya. Ya, Ustaz, mana ini? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saghallakum Sebelumnya, ini sekarang lagi hujan lebat di sini. Suara hujannya masuk nggak sih ke situ? Kedengeran nggak sih? Enggak. Hah? Jelas suara Ustaz, jelas kan? Oh iya, berarti. Soalnya nih, Masya Allah ya, ini tiap kali kita kelas tafsir, hujannya selalu lebat banget ini, Mas. Suaranya sampai bikin aku nangis. Baik, ayo. Alhamdulillah, ya. Saghallakum an ta'atillahi al-tifakhar at-tafakhuru ya. At-tafakhuru ya. At-tafakhuru bikasiratil amwali wal auladi. Bikasratil amwali. Bikasratil amwali wal auladi. Nah. Terjemahnya? Berlebih-lebihan ya. Dari At-tafakhur itu berbangga-bangga. At-tafakhur berbangga-bangga. Saghallakum itu apa? Menyibukkanmu. Ini kalau kayak gini,
nerjemahnya dari belakang baru ke depan ini. Oh, Karena kan failnya di belakang kan. Jadi nerjemahnya itu kalau kayak gini, berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak telah menyibukkan kalian dari ketaatan kepada oh, Allah. ya, bermegah-megahan dengan berbanyaknya amwal, harta, dan anak telah menyibukkanmu dari ketaatan kepada Allah. Iya, betul. Terus Wastama wastamiru ini fil madi istamarra ya. istamaro wa istamaro. Kalau kayak gini hamzanya hamzah wasal. Jadi hilang dia. Wasamarra Wastamaro istigholakum. yang berlanjut apa? Kesibukan kalian kan, berarti kan istigholukum ya. Istigholukum bidzalika ila an ansor an Sirtum ya. ansirtum ilal Ilal maqabiri uh-huh. waduf waduf wadu Wadufintum. wadufintum fiha. Ya, baik, apa terjemahnya? Istamara Istamara itu artinya apa? Terus terjadi ya, terus berlangsung. terus berlangsung. Yang ini yang tadi ya berlebih-lebihan itu. Ya, kesibukan kalian, kesibukan kalian dengan harta dan anak. Ya, sampai bidzalika yang tadi itu yang menyibukkan berterus-terusan menyibukkan dengan yang demikian di atas tadi. Anak ila hingga sirtum apa Ustaz ya? Dari kata sora ya siro, sampai kalian sampai kalian masuk kubur ya. Sampai kalian masuk ke kubur, wadufintum fiha. Afwan, karena belum murajaan yang dufintum itu. Dafana itu mengubur, berarti kalau dufintum apa? Oh, hingga kuburan yang dikubur. Iya, jadi dan kalian dikuburkan di dalamnya. Di dalamnya. Nah, Ustaz. Terus? Yang ketiga, ma hakada yang bagi an yulhikum at-takasuri bil amwali. Itu takasuri jadi apa itu? At-takasuru nih Ustaz ya. Ya kalau kayak gini tuh dia nggak mungkin majrur ya. Pilihannya kalau nggak takasur aja kalau kayak gini. Takasur. Karena setelah fiil kan. Oh iya ya, fiil yulhikum. Inam Ustaz. Berarti apa? At-takasuru ya. At-takasuru. Nah, sebagai fa'il ya. Sebagai fa'il. Nah. Bil amwali saufa tatabayyanu andaro. Saufa tatabayyanuna anna ya. An-nadaral akhirati. An-nadaral akhirata dong. Kan dia arti dari daro. An-nadaral akhirata. Ya, an-nadar akhirata na'at. Khairul lakum. Nah. Apa-apa dulu. Mahakmanya ini manafiyah dia. Manafiyah. Nah. Yang bagi bahwa jadi, ya. Mahakada yang bagi. Bukan begini yang seharusnya, yang sepatutnya, gitu maksudnya. Bukan seperti ini yang sepatutnya bagi seorang muslim. Oh, nah.
Jadi maksudnya. bukan yang seperti ini, maksudnya mengumpulkan takasur. Ya, jadi at-takasur ya, memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Kemudian saufa nanti tatabayyanu akan terlihat, akan kalian dijelaskan, akan mengetahui dengan jelas sesungguhnya hari darul akhir itu hari akhir atau tempat yang di kehidupan ya, kiamah, kehidupan akhirat khairul lakum, lebih baik dari kalian, bagi kalian. Baik, mumtaz ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Nah. Selanjutnya Ibu Dahyalis ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ihzaru sawfa ta'lamuna su'in akibatu insyagalakum anha. Betul, Ustaz? Gimana? Summah zaru sawfa ta'lamuna su'a apa sih? Su'in apa su'a? Iya. Apa, Ustaz? Ya, kira-kira apa, Bu? Su'in. Jadi apa itu? Kalian akan mengetahui keburukan. Berarti kan keburukan jadi maf'ul bi kan? Iya, su'an ya. Berarti su'a ya. Su'an akibatu. Dia mudah pilih. Su'a akibati insyiralikum anha. Insyiralikum anha. Gitu. Ya. Kemudian berhati-hatilah kalian kelak nanti kalian akan mengetahui keburukan-keburukan dari akibat dari disibukkannya kalian dengannya, dengan bermegah-megahan, bermegah-megahan tadi. Ya, jadi kelak jadi kemudian waspadalah ya. Berhati-hatilah kelak kalian akan mengetahui keburukan akibat ya sibuknya kalian dengan harta dan anak kayak gitu. Ya. Terus lanjut. Maha kaza yang bagi ayalhikum at-takatsuru bil amwali law ta'lamuna haqqul ilmi la tazajartum coba ulang lagi Bu. Maha kada yang bagi. Maha kaza yang bagi ayalhikum an yulhiyakum. An yulhiyakum. Kok jadi Mbak kayak? Ya, an yulhiyakum at-takasuru bil amwali lau ta'lamuna haqqul ilmi. Lau ta'lamuna haqqonya kan jadi maf'ul bi. Oh, lau ta'lamuna haqqal ilmi. Haqqal ilma. Nah, haqqal ilmi. Kan boleh pilih ilmi. Boleh pilih. Lan zajartum. Lan zajartum walabadartum ila in qaza anfusikum. Ada ila. Kalau ila setelahnya majrur. In qazi. Ila in qazi anfusikum min ahalaka. Minal halaki. Ini min. Minal halaki. Jadi ila in qadi anfusikum min ya minal halaki. Oh, ini alif lam ya, alif lam minal halaki. Iya. Minal halaki. La tubasirunna jahima. La tubsirunnal jahima. Ya. Summa la tubsirunnaha duna raibin. Summa la tus'alunna yaumal qiyamati angkuli anwa'in na'im. Naimi ya. Nah. Maha kaza. Tidak begitu sepatutnya.
tidak begitulah sepatutnya. Yang bagi tadi apa yang bagi? Mudah-mudahan ya. Iya, tidak begini sepatutnya. Tidak begini sepatutnya. Kemudian Yang memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Oh, jadi ini dulu ya, memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Nah, Dari belakang ya Ustaz ya? iya. Lau ta'lamuna, jikalau kalau mengetahui kebenaran ilmu atau ilmu yang benar? Nah, kalau sekiranya kalian mengetahui dengan kebenaran ilmu yang benar, ya Kak ya, Nah. lan zajartum. Lan zajartum. Kalian terusir. Kalian akan dari kata zajaro. Zajaro itu kan artinya menghindar ya. Kalian benar-benar akan menghindar. Oh, lan zajartum. Kalian benar-benar lanya seperti la taukid Ustaz. Ya, lamnya lam taukid itu asalnya lam taukid sama in zajartum ya, in zajaro ya. Oh, jadi la in zajartum. Uh-uh. Kalian akan menghindar wala badartum lupa lagi tadi udah dicatat. Kalau badartum artinya kalian akan bersegera ya. Oh, bersegera. Kalian akan bersegera menyelamatkan diri kalian dari dari kesenangan itu, dari kesenangan kalian. Kalian akan bersegera menyelamatkan diri kalian dari kebinasaan. Oh, kebinasaan. Oh, dikira. Iya. Ya. Kemudian latu besirun nal jahima. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Summa latu besirun naha. Kemudian kalian akan melihatnya. Duna raibin, selain dari Duna raibin tanpa ragu ya. Tanpa ragu. Oh, duna tanpa. Ya. Summa latus alunna. Kemudian kalian akan ditanya, sungguh kalian akan ditanya, yaumal kiamati pada hari kiamat, ankulli anwa'in naim. Atas semua kenikmatan atas semua kenikmatan yang kalian peroleh di dunia gitu ya. Iya betul. Jadi kalau kalian akan ditanya pada hari kiamat dari segala macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa barakallahu fiik. Nah, jadi surah At-Takasur ini mengingatkan kita agar kita tidak silau dengan kemilau dunia. Agar kita tidak silau dengan kemilau dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takasur. Ya. Berlomba, saling bermegah-megahan, saling banyak-banyakan harta dan anak, itu telah melalaikan kalian. Betapa banyak kita saksikan orang yang demi mengejar harta di dunia, demi mengejar kehidupan yang bagus di dunia, itu sampai mereka lupa dengan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak kita saksikan orang yang demi pekerjaannya itu rela meninggalkan sholat, ya rela tidak puasa, ya hanya demi sebagian dari kenikmatan dunia. Padahal ya kalau kita membaca tentang kenikmatan akhirat, maka kenikmatan di dunia ini tidak ada apa-apanya ya. Kenikmatan ini tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, surah At-Takasur ini harusnya bisa menjadi pengingat kita agar ya jangan sampai usaha kita di dunia ini bagi yang karyawan ya, jangan sampai pekerjaan kita bagi yang punya bisnis, jangan sampai bisnis kita itu melalaikan kita dari akhirat, melalaikan kita dari ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Ini memang sifatnya manusia. Manusia itu tuh bawaannya memang serakah ya. Bahkan dalam sebuah hadis ceritakan ya, manusia itu kalau sekiranya dia diberi satu lembah emas, dia nggak akan puas.
dia akan cari lembah emas berikutnya. Ya. Lembah atau gunung emas berikutnya. Dan terus akan dia cari sampai yang menghentikannya adalah kematiannya. Sampai dia mati. Ini memang sifatnya manusia. Oleh karena itu, ya, surah At-Takasur mengingatkan kita agar jangan sampai orientasi hidup kita di dunia itu jangan melulu soal harta sampai kita lupa sama akhirat. Kalau seorang muslim punya harta banyak, bagus, tapi kita harus perhatikan dari mana kita mendapatkannya dan bagaimana prosesnya. Apakah hanya karena ya kita ingin mendapatkan harta lalu kita tinggalkan kewajiban kita sebagai muslim? Ya. Kemudian untuk apa harta kita habiskan? Itu semua dilihat, ya. Maka baik sekali kalau ada seorang muslim yang memiliki harta yang banyak, yang ia dapatkan dari jalan yang halal, kemudian proses mendapatkannya, dia tetap perhatikan hukum-hukum syari, hukum-hukum syar'i, dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang muslim. Kemudian setelah dia mendapatkan harta, lalu dia infakkan, dia pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk keluarganya, untuk membantu saudara-saudaranya, tetangganya, dan teman-teman yang membutuhkan. Maka yang semacam ini baik. Yang dicela dalam surah At-Takasur adalah orang yang memperbanyak harta sampai melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengancam bahwasanya jangan dikira bahwasanya kehidupan dunia ini tuh akan abadi. Manusia itu kan paling umurnya berapa tahun sih? Ya, zaman sekarang kan paling bisa sampai umur 60 tahun tuh udah syukur ya, udah bagus. Bahkan banyak zaman sekarang tuh orang masih muda yang sudah banyak yang meninggal. Artinya kesempatan kita hidup di dunia ini sangat sebentar. Jadi jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia. Karena Allah mengancam ya, kalau kalian tetap seperti itu, ya ingatlah bahwa ada hari di mana kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Dan kalau sekiranya ya amalan keburukan kalian lebih berat daripada amalan kebaikan, maka hati-hati ya. Allah mengancam dengan la tarawunnal jahim. Kalian kelak benar-benar akan menyaksikan neraka jahim. Ya, Allah akan ancam dengan neraka. Artinya kalau orang ya tidak peduli dengan dari mana dia mendapatkan hartanya, kemudian ketika dia memperoleh harta dia nggak peduli dengan kewajiban-kewajibannya, tidak memperhatikan hukum-hukum syar'i, maka lihat nanti neraka jahim menunggu kalian. Ya, jadi ini pengingat bagi kita seorang muslim bahwa jangan sampai kesibukan kita itu melalaikan kita dari negeri akhirat. Ya, padahal kan kata Allah dalam surat At-Takasur ini ya, bisa kita lihat di sini. Kalau ta'lamuna ilmal yakin ya, sekali-kali tidak, kalian nanti akan mengetahui dengan ilmu yang yakin. La tarawunnal jahim. Ya, kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Summa la tarawunna ainal yakin, kemudian kalian benar-benar akan melihatnya ainal yakin dengan mata kepala sendiri. Ya, summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian kelak akan ditanya pada hari kiamat 'anin na'im, ya, tentang kenikmatan. Dari mana kalian dapatkan? Bagaimana kalian mendapatkannya? Dan untuk apa kalian habiskan? Ya, ini adalah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita jadikan usaha kita, pekerjaan kita di dunia ini sebagai sarana untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita perhatikan hukum-hukum syar'i dalam mencari nafkah di dunia ini. Ya, kita perhatikan apakah dia halal atau haram. Ya. Kemudian ketika prosesnya kita harus tetap menjaga kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita tetap sholat, puasa, zakat, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Lalu selanjutnya kita harus perhatikan untuk apa harta ini kita habiskan, apakah untuk berpoya-poya saja, atau untuk menafkahi keluarga kita, membantu ayah, ibu, dan saudara-saudara kita, membantu fakir miskin, kita wakafkan untuk proyek-proyek kebaikan, maka yang semacam ini baik. Ya. Jadi memang surah At-Takasur ini, Masya Allah ya, mengandung makna yang seharusnya menjadi muhasabah bagi diri kita. Jangan sampai kita ini ketika mencari nafkah, mencari penghidupan di dunia ini, lalai dari mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian faidah dari surah At-Takasur. Baik. Selanjutnya kita
ke surah berikutnya, yaitu tentang Al-Qari'ah. Ya. Baik, kita minta Pak Tasudin ya. Silakan Pak Tasudin dibaca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qari'ah, Ustaz. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Baca dulu. Pak, baca dulu sampai selesai baru habis itu terjemahin. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik, terjemahin. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Ma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu di mana banyak manusia seperti laron yang berhambur-hamburan ya. Mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan dijadikan gunung-gunung seperti apa nih? Seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun bagi orang yang berat timbangannya, timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada isyah pada tempat yang Allah ridhoi gitu, Ustaz. Ya, maka dia dalam kehidupan yang penuh keridhaan ya. Baik. Oh, maka dia berada dalam hidup yang penuh keridhaan. Fa amma man khaffat mawazinu, ya, dan adapun bagi seseorang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya yaitu hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, ayo 3 ayat pertama silakan di Eropa. Al-Qari'ah ini khobar, Ustaz ya. Khobar dari mubtadanya mana? Mubtadanya dibuang, Ustaz. Apa mubtadanya? Hada Qari'ah. Gimana? Perkiraannya ada, Ustaz. Gimana? Gimana? Bagusnya gimana kalau Al-Qari'ah ini? Dia sebagai mubtada apa sebagai khobar? Sebagai khobar mungkin ya. Sebagai khobar apa gimana ini, Ustaz? Bingung saya. Ini Al-Qari'ah ini sebagai mubtada, nanti khobarnya Mal-Qari'ah. Oh iya. Oke. Al-Qari'ah mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Mal-Qari'ah ini sebagai khobarnya, maknya itu isim istifham. Isim istifham mubtada. Oh, isim istifham mubtada. Al-Qari'ah Al-Qari'ah apa? khobarnya. Ya, Al-Qari'ah khobarnya betulnya. Iya, khobarnya. Wa ma adraka mal qari'ah, wa-nya waw atfin, ma-nya manafiyun. Adra bukan. Itu fi'il istifham ini. Istifham. Ma-nya isim istifham, adra fi'lun madhi mabniun alal fathi, ka-nya mudhafun ilaih. Mal Karena qari'ah. antum tadi ngerapnya begitu, afwan. Antum salah kalau bilangnya menial fathi.
dia tuh mabniun ala fathin muqaddarin ala alifi karena kan adro ada alifnya di ujungnya. Jadi apa? Makanya nggak usah lengkap-lengkap dulu, Pak. Gini aja, adro fil madi. Fa'ilnya Ya. ma, kemudian kafnya adalah Oh iya. Mudafun ilai. nah. Oh, baik. Terus Maknya mausul ya? Kok mausul? Apa namanya? Mana maknya istifham sebagai mubtada lagi. Istifham sebagai itu sebagai mubtada mubtada, lagi. al-qari'atu khobar. Khobar dari ma. Yauma yakunu. Lanjut Ustaz. Boleh. Yauma sebagai maf'ulun bihi. Yakunu fi'lun mudhari. An-nasu itu isim kana. Kal faroshi. Tadi tadi Yauma antum bilang apa Yauma? Hah? Yauma tadi antum bilang apa? Yauma? Ini apa namanya? Maf'ulun bihi. Bukan ya, dia itu dzaraf ya. Oh iya, dzaraf ya. Al-yauma. Iya, kan? Yauma dzaraf. Ya, baik. Dzaraf zaman ya. Dzaraf zaman. Yakunu fi'lun mudhari. An-nasu itu isim kana. Kal faroshi itu jar majrur ya Ustaz ya. Al-mabsus. Kal faroshi jar majrur sebagai khobarnya yakunu ya. Oh ya. Kal faroshi jar majrur sebagai khobarnya yakunu. Al-mabsus itu naat dari itu mudhafun ilai ya. Benar. Tadi naat kan. Oh ya, naat. Kal faroshi dari al-farosh. Oh iya, baik. Cukup Pak ya. Cukup sampai sini ya. Barakallahu fiik. Nah, wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kita minta Ibu Erwita ya. Nggak bisa di on ini, Bu. Oh, bisa. Nggak bisa ya. Kalau gitu Ibu Ledi ya. Silakan Bu Ledi. Ya Ustaz. Nah, ayo Bu Ledi. Lanjutkan. I'rabnya ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal ainil manfush. Bu? Bu Ledi? Gimana? Belum bisa masih belajar. Mungkin sinyal sana kurang bagus ya. Coba kita minta Bu Marta Lena ya. Nah, Bu Marta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ayat yang kelima, wa takunul. Ayat yang kelima ya. Wonya istinaf. Takunu fi'il madi nakis ya. Madi nakis. Jibalu ini khobarnya ya Ustaz. Fi'il madi nakis. Jibalu isimnya dong, kan marfu. Kalau marfu mah isim kan? Oh iya, isim. Jadi itu isimnya. Jibalu isim. Terus? Isim tak. Jibalu kal ini jar majrur ya. Ya, jar majrur sebagai khobarnya takun ya. Khobar takun. Manfus ini mudafun ilai. Yang mana mudaf ilai? Al-manfus naat dong, kan naat ya. Terus Fa'amma fa-nya fa-nya istinaf ya Ustaz.
Fa-nya boleh istinaf, amma-nya. Fa-nya istinaf, amma-nya Nah. amma. Amma itu namanya harfu tafsil ya. Oh, tafsir. Nah. Tafsir. Man-nya mausul sebagai mubtada ya, Ustaz? Ya, jadi man ini isim syarat ya. Isim syarat sebagai mubtada. Karena kan ini kalimat jawab syarat kan. Maka adapun orang yang berat timbangannya, maka dia dalam kehidupan yang Allah ridhoi. Berarti kan ini kalimat jawab syarat. Man ismu syartin sebagai mubtada ya. Mubtada. Khafat fi'il madi. Apa fi'il madinya? Khafat. Sakulat. Memang lagi yang mana sih? Sakulat dulu kan ya? Yang sakulat dulu, Bu. Ayat 6 dulu, Bu. Sakulat dulu ya. Oh iya ya. Sakulat fi'il madi. Sakulat fi'il madi. Fa'ilnya ke man. Mawazinu maf'ulun bih. Mawazinu. Emang maf'ul bih marfu, Bu? Kan mawazinu rafa kan? Ada domahnya tuh. Iya, iya. Jadi mawazinuhu mubtada. Ayo apa kira-kira? Fa'ilnya dong, kan sakulat ini fi'il madi belum ada fa'ilnya. Oh iya Ya. Allah. Gak apa-apa, Bu. Namanya kali baca. Hunya. Jadi mawazinu fa'ilnya. Ya. Hunya mudhofun ilaih. Fahuwa fanya huruf ataf. Huwanya mubtada ya Ustaz. Huwanya mubtada betul. Terus? Fi insyatin jar majrur. Radiatin naat. Naat dari? Dari insyatin. Ya. Tadi fi isyatin jar majrur sebagai khobarnya huwa. Kemudian jumlah dari huwa fi isyatin rodiyah sebagai khobarnya man ya. Karena memang seperti yang sudah sering kita bahas, kalau ada isim syarat seperti ma dan man, maka khobarnya adalah kalimat jawab syaratnya ya. Kayak gitu. Wa amma wa ataf ya Ustaz. Pokoknya huruf ataf. Ya, atau huruf istinaf juga boleh. Istinaf. Ammanya huruf tafsil tadi. Tafsilin. Ya. Mannya mubtada, isim syarat sebagai mubtada. Khafatnya fi'il madi. Fa'ilnya mawazinu. Nah. Ha'unya mudhofun ilaih. Nah. Ummuhu fanya jawab syarat. Ya. Jawab syarat tuh kayak tadi. Ya. Ummuhu mubtada. Iya. Mubtada hunya mudhofun ilaih. Jangan dibilang hunya ya, tapi haknya ya. Hanya al-ha'u mudhofun ilaih. Hawiyatun khobarnya. Hawiyah betul khobarnya. Terus? Wa ma huruf atau manya istifham. Mana? Tadi seperti biasa ya. Jadi kalimat ummu hawiyah ini sebagai khobarnya man ya. Oh ya. Fa ummu hawiyah khobarnya man. Lanjut ya Ustaz. Wa amma. Wa huruf ataf, manya istifham. Adraka
Ma-nya itu isim sebagai mubtada, nanti adroka jumlahnya jadi khabarnya. Adro fil madi. Fil madi. K-nya tadi dibilang mudhofun ilaih, tapi ini maf'ulun bi apa mudhofun ilaih, Ustaz? K. Maf'ul bi kan kalau fi'il nggak mungkin mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu hanya ada pada isim ya. Ini kan adro fi'il. Yang ayat ketiga tadi, adroka dibilang mudhofun ilaih. Saya bingung. Oh, berarti Anda lagi nggak. Harusnya dia apa namanya? Maf'ul bi ya. Ustaz. Adroka mahia Ma-nya isim sifat sebagai mubtada. istifham sebagai mubtada, hiyahnya hiyahnya sebagai khobarnya Ustaz ya. Ya, sebagai kabarnya. Terus narun hamiyah, narunnya sebagai khobar lagi Ustaz. kira-kira apa? Khobar. Kabar ya, mubtada yang dibuang ya, yaitu hiya narun hamiyah. Dia adalah neraka yang panas ya. Jadi narun khobar, mubtadanya mahdzuf ya, dibuang. Hamiyah sebagai naat ya, taib, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Iya, Ustaz. Nah, selanjutnya Pak Ardan ya. Assalamualaikum Silakan, Pak Ustaz. Ardan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tafsirnya sampai ayat berapa Ustaz? Baca dulu aja antara nanti. Nah. As-sa'atul lati taqra'u quluban Ya, quluban nasi. Ya, quluban nasi. quluban nasi bi ahwaliha. Iya, bi ahwaliha ya. Ahwaliha. Ayo. Di arti ini Ustaz ya. As-sa'ah hari kiamat yang taqra'u itu di sini apa ya Ustaz? Mengetuk hati-hati manusia dengan ahwaliha, dengan kejadian-kejadian ya Ustaz. Kengerian-kengeriannya. Oh, kengerian ya. Jadi sebenarnya kenapa hari kiamat itu banyak namanya? Setiap nama itu mewakili sifat dari hari kiamat. Al-Qari'ah itu maknanya adalah yang menggedor, yang mengetuk. Kenapa hari kiamat disebut dengan Al-Qari'ah, yang menggedor, yang mengetuk? Karena kengerian hari kiamat itu mampu menggetarkan hati manusia, mampu menggedor, mampu mengetuk hati manusia. Itu maksudnya. Oh, nah. Jadi Al-Qari'ah itu artinya menggedor atau mengetuk. Ya. Karena kengerian, kalau kita baca tentang hari kiamat kan kita ngeri-ngeri semua kan. Nah, itu kenapa hari kiamat disebut juga sebagai Al-Qari'ah? Karena kengerian hari kiamat mampu membuat hati manusia itu jadi bergetar ya, karena ngerinya. Dari kata qara'a yaqra'u ya Ustaz ya? Iya, kayak kita misalnya qara'tul baba, saya mengetuk pintu, kayak gitu. Oh, 6 Ustaz. Ayat keduanya, ayyu syai'in hadhil qari'ah. Hadhil qari'ati Ustaz ya? Ayyu syai'in hadhil qari'atu. Hadhil qari'atu. Boleh tahu kenapa Ustaz? Kira-kira kenapa? Antum baca Al-Qari'ah kenapa? Justru lebih heran kalau antum baca Al-Qari'ah jadi apa? Tadi anak pikir mudhof ilaih Ustaz. Mudhof ilaih dari hadi kan nggak mungkin. Ustaz ya. Setelah hadi al-badal kan. Ustaz. Wa ayyu syai'in a'lamuka biha. A'lamaka. Oh, a'lamaka ya Ustaz ya. A'lamaka. Ya, a'lama yu'limu ya. A'lamaka biha. Itu terjemahin dulu yang kedua. Oh, ayu syai'in semuanya, semua sesuatu. Ayu syai'in di hari kiamat ini. Iya Ustaz. Nah,
Yang ketiga, wa ayyu syai'in a'lamaka biha. Dan segala sesuatu yang engkau ketahui tentangnya, Ustaz. Nah, Ayat keempat lanjut, Ustaz. ya lanjut. Fi dzalikal yaumi yakunu an-nasu fi kasratihim, Ustaz ya. Nah, Kasratihim wa tafarruqihim wa tafarruqihim, Ustaz. Nah, Wa tafarruqihim wa harrin wa harokatihim. wa harrakatihim, Ustaz. Bukan kan masdar wa harokatihim. Wa harrakatihim kal farashi al-muntashiri. Al-muntashiri. Wa huwa alladhi yatasaqatu bin nari. Nah, dan di hari itu manusia menjadi kasrotihim. Kasrotihim apa pada hari kasroh itu banyak. Oh, banyak. Menjadi banyak itu, Ustaz? Pada hari tersebut manusia itu ya di dalam banyaknya mereka, kemudian di dalam berbeda-bedanya jenis mereka, dan di dalam gerakan mereka itu seperti laron yang berterbangan. Kan antum pernah ngeliat laron yang keliling suka nempel di lampu? Banyak ya, Ustaz. Iya, jadi manusia itu diibaratkan seperti itu, ya. Berterbangan, artinya ya kalau gunung aja kayak kapas ya, apalagi manusia kan. Kita ini diibaratkan itu kayak laron yang berterbangan ke sana kemari gitu. Saking kecilnya kita dibandingkan ya bumi dan planet lainnya. Yang berterbangan itu muntashiri ya, Ustaz ya? Al-muntashiri, Ustaz ya? Iya, muntashiri itu kan artinya bertebaran ya. Bertebaran. Wa huwa alladzi, dan dia yang yatasaqatu berjatuhan, Ustaz. Iya, berjatuhan di api. Di api. Ya, binarin di neraka. Oke. Berjatuhan di api. Jadi permisalan manusia itu ketika hari kiamat itu seperti laron yang, kalau untuk melihat laron itu kan nanti dia jatuh sendiri ya. Jadi dia akan terbang mengelilingi lampu, nanti lama-lama dia akan jatuh sendiri. Itulah permisalan keadaan kita nanti bukan kita ya, waliyadzubillah ya, afwan. Keadaan manusia di hari kiamat ya. Al-Farash bukan kupu-kupu, Ustaz ya? Bukan. Farash di sini laron ya. Yang lebih cocok itu adalah laron. Oh, nah, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ya. Watakunul jibalu kal saufi muta'addid. Iya. Muta'addidin, Ustaz ya. Muta'addidil alwani alladhi yunfashu ya, Ustaz. Nah. Alladhi yunfashu bil yadi, Ustaz. Nah, bil yadi. Fayasiru haba'a wa yazulu, Ustaz. Yazulu. Fayasiru haba'an wa yazulu. Haba'an wa yazulu. Dan gunung-gunung menjadi kal saufi
Sub itu kayak bulu domba ya. Bulu ya. Bulu ya, kayak kalau bulu domba itu namanya sih bulu apa? Bulu kan ya? Bulu kan ya Ustaz ya. Nah, Bulu ini bahasa domba. kita. Muta'adidin bertebaran Ustaz apa? Bukan, beraneka warna ya. Oh, beraneka warna. Muta'addidil alwan beraneka warnanya. Oh, alladzi yunfashu nafasha nafasha ya anfasha yunfashu ditiup. Yang ditiup. Ya. Dari kata nafasha Ustaz ya? Iya betul. Bil yadi dengan tangan Ustaz. Ya, jadi bayangin antum ada bulu di tangan antum, terus antum cium, gitu. Oh. Fayasiru soro soro di Maka sini. jadilah soro menjadi. Maka Oh, jadilah. menjadilah ya. Habaan wa yazulu. Haba. Maka jadilah debu ya dan Debu lenyap. dan lenyap. Baik ya. 6 Ustaz. Terus terakhir Ustaz, fa amman rojahat mawazinu hasanatuhu wa huwa fi hayati maradiyati fil bahwa fi hayatin maradiyatin fil jannah. Nah, dan adapun rojahat yang berat ya Ustaz ya. Yang lebih kuat ya, benar, lebih berat. Lebih kuat. Mawazinu timbangannya. Mawazinu hasana yang timbangan kebaikannya lebih berat, lebih kuat gitu ya Ustaz ya. Ya, lebih berat, betul. Maka dia berada di kehidupan yang diridhoi di dalam surga. Nah. Terus wa amman khaffat mawazinu hasanatihi wa rojahat mawazinu sayyiatihi fama'wahu jahannam. Dan adapun orang yang jahannam. Dan adapun yang ringan timbangan kebaikannya, maka warojah dan lebih kuat timbangan keburukannya, dan di ma'wa kayak dikembalikan ke jahanam apa Ustaz? Di apa Ustaz? Yang mana? Fama'wahu. Maka tempatnya ya. Oh, tempat kembalinya ya. adalah jahanam. Tempat kembalinya jahanam. Wa ma adraka ayyuhar rasulu ma hadhil hawiyah. Dan tahukah kamu ya Rasul apa itu hawiyah? Hadhil hawiyah innaha narun qad hamiyat. Naam. Minal wuqudi alaiha. Waqud ya Zat. Waqudi alaiha. Sesungguhnya ia adalah api yang telah hamiyat itu yang telah panas tadi Ustaz. Hamiyat itu kan artinya terlindungi, maksudnya tertutupi bahan bakar di atasnya gitu. Oh, tertutupi bahan bakar di atas. Yang bahan bakar itu dari waku dia Ustaz ya? Iya. Bahan bakar. 6 Ustaz. Baik ya. Bakar di atas. Wa fika barakallahu Ustaz. Nah. Iya.
Jadi surah Al-Qari'ah ini berisi tentang hari kiamat, ya. Di sini hari kiamat disebut dengan istilah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah dari kata qira'at yang mengetuk atau menggedor, ya. Dinamakan dengan Al-Qari'ah karena memang berita tentang huru-hara hari kiamat dan juga kengeriannya itu bisa menggedor, bisa menggetarkan hati manusia yang mendengarnya. Karena memang kalau kita simak baik-baik cerita tentang kedahsyatan hari kiamat yang akan disebutkan di dalam surah ini, maka ya ini akan menggetarkan hati kita. Bagaimana tidak, ya? Bisa dikatakan di ayat-ayat setelahnya nanti bahwasanya gunung aja yang sebesar itu tuh kayak bulu yang berterbangan. Bagaimana lagi dengan kita manusia, ya? Gunung yang besarnya sebesar itu bagaikan bulu. Ini kan, ya, subhanallah, bisa dibayangkan kalau gunung aja seperti itu nasibnya, gimana dengan manusia yang besarnya sangat jauh dibandingkan gunung, ya. Manusia itu kecil, ya. Makanya di surah Al-Qari'ah ini dijelaskan beberapa kengerian hari kiamat. Yang pertama adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari di mana manusia itu seperti laron, ya, seperti laron yang berhamburan. Kita bayangkan, ya, kalau kita tuh seperti, ya, kadang tuh di beberapa waktu laron tuh suka mendekati lampu, ya, berterbangan, berputar-putar di sekitar lampu sampai akhirnya jatuh, ya. Itulah gambaran manusia nanti, ya, saking dahsyatnya hari kiamat, ya, manusia itu akan berterbangan seperti serangga kecil, ya, ke sana kemari sampai kita jatuh dan mati, jatuh dan binasa. Wa takunul jibalu ka'ainil manfush. Kengerian kedua yang digambarkan dalam surah Al-Qari'ah ini, gunung itu bagaikan bulu yang, ya, berterbangan. Dibayangkan coba, gunung yang sebesar itu, ya, kita jangankan gunung, ya, batu, sebongkah batu aja itu bawahnya berat. Ini gunung itu bisa berterbangan. Jadi bisa dibayangkan seperti apa huru-hara hari kiamat itu, ya. Subhanallah, ya. Allah Maha Kuasa. Dengan kekuasaannya Allah mampu membolak-balikkan, ya, langit menjadi bumi menjadi langit, ya. Allah binasakan seluruhnya, ya. Namun inti dari kisah hari kiamat bukan untuk membuat kita ngeri saja, ya. Inti dari kisah tentang surga dan neraka ya bukan sebatas informasi saja, tapi harusnya jadi motivasi. Bagaimana caranya agar kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan ayat dalam surah Al-Qari'ah ini mengingatkan kita, fa amma ma saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu di surganya Allah dengan segala kenikmatannya. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, artinya timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Ya, maka tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma ya? Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, ya. Itu adalah neraka api yang sangat panas. Jadi setelah kita mengetahui bahwasannya hari kiamat itu sangat dahsyat, sangat mengerikan, maka sebagai seorang muslim kita harusnya menjadi termotivasi agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar timbangan kebaikan kita jauh melebihi timbangan keburukan kita. Karena manusia ini kan tempatnya dosa dan salah. Ini manusiawi, ini sudah merupakan fitrah manusia, ya. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada setiap manusia itu fujuraha wa taqwaha. Kefajiran dan ketakwaan. Setiap manusia itu punya dua sisi ini. Dua sisi bertolak belakang. Dia punya sisi kefajiran, sisi keburukan, dan sisi ketakwaan, sisi kebaikan. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia ini mengelola hawa nafsu kita agar hati kita lebih condong kepada kebaikan daripada keburukan. Supaya nantinya ketika misalnya kita di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amalan kita,
ya amalan kebaikan kita melebihi ya timbangan keburukan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang menerima kitab dari sebelah kanan, ke dalam golongan orang yang amalan kebaikannya lebih berat daripada amalan keburukannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih ada waktu. Mungkin kita baca dulu surahnya ya. Yaitu surah Al-Adiyat. Nah, silakan dibaca. Berarti sekarang ibu ya. Ibu Ali Imran ya, ini spesialis pembaca Ibu Ali Imran ya. Sesepuh kita. Nah, tafadhal Ibu Ali Imran. Dibaca surah Al-Adiyat. Bu Ali Imran. Taib apa nih ya? Mungkin kita ganti dulu dengan yang lain. Kita minta baca Ibu Mia ya. Nah, Bu Mia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana layatgha Bu, apa Bu? Innal insana li rabbih lakanud. Oh iya. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Baik, ayo diterjemahin Bu. Wal 'adiyati dhabha. Apa artinya? Wal 'adiyati dhabha, demi yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha. Yang berlari itu apa? Yang berlari apa? Yang wal 'adiyati dhabha. Demi kuda. Demi kuda yang berlari kencang. Nah. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha, maka atau lalu yang memercikan. Enggak, bukan maka, ini demi juga. Jadi fa-nya fa qasam ini. Afwan, saya dilanjut sama orang lain aja. Ustaz, kenapa, saya Bu? ada perlu dipanggil sama suami. Oh ya, taib. Nambah kopi. Berarti sekarang Ibu Citra ya, Bu ya? Ibu Citra. Bu? Citra belum bisa, apalagi nanti mau i'rab. Enggak, ini cuma terjemah, Bu. Cuma terjemah, insya Allah bisa lah. Ya. Terjemahan? Belum. Nah, terjemahan bisa nggak? Mau dicoba? Mesti ngintip. Nggak apa-apa, Pak. Ibu udah. Oh, nggak usah. Mau simak aja, Bu. Biar saya untuk tahun ini insya Allah saya jadi anak bawang dulu, Ustaz. Baik, Bu Citra. Baik, barakallahu fiik. Pak Suryana ya? Ya, Ustaz. Ayo Pak Suryana diterjemahin. Fal muriyati qadha. Fa-nya huruf kosam ya, Ustaz? Enggak, ini masih terjemah, Pak. Belum i'rab, masih terjemah. Oh ya. Fal muriyati qadha. Yang demi kuda yang
demi kuda yang apa ini ya? Demi kuda mencetuskan yang api, mencetuskan percikan api. mematikan Ya. api. Nah. Fal munggi roti subha, kemudian yang menyerang Subha di waktu subuh. Fa asarna bihi naka'a, kemudian terbang dengan debu. Bukan terbang, maka ia menerbangkan debu ya. Oh iya. Jadi dia menerbangkan debu. Wa wasatna bihi jam'a, kemudian menyerbu dengan jam'a apa ya? Tengah ya. Jadi sholatnya itu kemudian kuda tersebut menyerbu ke tengah jam'a, barisan musuh ya. Innal insana li rabbihi lakanut. Sungguh manusia kepada Tuhannya sangat ingkar. Nah. Li rabbihi lakanut. Kemudian innahu ala dzalika lasyahid wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia menyaksikan atau mengakui ya. Benar-benar mengakui itu. Iya, jadi manusia itu benar-benar mengakui ya kalau dia itu emang tukang ingkar gitu. Terus wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia benar-benar mencintai dunia. Ya betul. Al khair di sini harta ya. Afala ya'lamu idza bu'siro ma fil kubur. Apakah dia tidak tahu? Apakah tidak tahu apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Apa yang ada dalam kubur? Mahusilama fisudur, dan dilahirkan apa di dalam dada. Maksudnya dan ditampakkan ya. Ditampakkan apa yang di dalam dada. Inna robahum bihim yaumaidil lakhabir. Sesungguhnya Tuhanmu pada hari itu benar-benar Maha melihat. Ya, ayo. Bumi di Irab ya, Umida. Oh iya, Ustaz. Wal adiyati dobha al-wawu huruf qasam. Al-adiyati dia majrul wa al-wawu. Kemudian dobhan maf'ul mutlak ya. Kira-kira apa nih? Maf'ul mutlak. Atau hal. Maf'ul mutlak. Antara maf'ul mutlak dan hal. Kan artinya apa sih? Demi kuda perang yang terengah-engah. Iya, berarti ini apa? Ini maf'ul mutlak ya? Benar, maf'ul mutlak, Bu. Ya. Al-fa'u huruf qasam, al-muriyati dia majrul, isim majrul bi al-fa'u,
Kemudian kodahan ini hal ya Ustadz ya. Ya, hal ini. Kemudian alfa'u sama huruf kosam, al-mughiroti ini dia sama majrur bi huruf alfa'u. Kemudian bahan ini huruf zaman ya Ustadz ya. Dzaraf. Ya, dzaraf zaman, betul. Zaman. Kemudian alfa'u di sini huruf istifnaf, huruf betul ya Ustadz ya, huruf harfu atfin. Atau terus asarna ini fi'il madi, fa'ilnya nunnya. Nun ya. Ya, nunnya. Kemudian bihi jar majrur, kemudian nawaan itu maf'ul bih. Kemudian ya, betul, maf'ul bih. Fawasatna alfa'u ini harfu atfin, kemudian wasatna ini fi'il madi, fa'ilnya nun, kemudian bihi jar majrur, jam'an maf'ul bih. Nah. Kemudian innal insana li rabbihi lakanut, innal ini adalah harfu taukid wa nasbin, al insana adalah isim dari inna, dan li rabbihi jar majrur, lakanut ini adalah khobarnya, khobar dari inna. Kemudian wa innahu al-wawu adalah harfu atfin, inna harfu taukid wa nasbin, al-ha'u ini adalah isim inna, ala zalik, ala ini huruf jar, harfu jarin, delika, ala zalika ini jar majrur ya Ustadz ya, sebagai bukan isim isyarah jar majrur. Nah, ya. Isim isyarahnya majrur. Nah. Ya, isim isyarah majrur. Alamu ini alamu ini taukid ya. Harfu taukid ya, harfu taukid ya Ustadz ya. Asadidun adalah khobar dari inna. Kemudian wa innahu alwawu huruf atfi, harfu atfin, inna adalah harfu taukid wa nasbi, anha'u adalah isim inna. Kemudian lifismi majrul, al khairi mudhof ilaih, alamu adalah harfu taukid, sadidun adalah khobarnya inna. Kemudian afala ini tidakkah? Ini huruf istifham ya. Hamzahnya hamzah istifham, betul. Falanya, fa ini harfu atfin, alamu harfu nafi, kemudian nafiin, kemudian ya lamu fi'il mudhari, fa'ilnya adalah dhamir mustatir, kemudian iza ini adalah iza ini harfu apa ya Ustadz ya, lupa. Iza itu zarfiyah syartiyah. Oh ya, afwan Ustadz, dzarfiyah syartiyah. Kemudian bu siro ini fi'il madi majlul, lil majlul. Naibul fa'ilnya adalah ma. Ya. Ya, fil kuburi jar majrur. Kemudian yufila al-wawu adalah harfu atfin, kemudian husila adalah fi'il madi majhul, ma naibul fa'il, fil suduri jar majrur. Dan inna harfu taukid wa nasbin, robbahu ini adalah robba adalah isim inna, hum adalah mudhof ilaih. Bihim adalah jar majrur sebagai khobar dari inna. Kemudian yauma adalah dzaraf zaman, idin adalah mudhof ilaih, alamu adalah harfu taukid, khabirun adalah khobar dari khobar dari inna. Baik, mumtaz, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafik barakallahu Ustaz. Wa iyyakum. Baik ya, alhamdulillah mungkin sesi pembacaannya sampai sini dulu. Untuk pembacaan tafsirnya mungkin kita lanjutkan besok. Silakan kalau ada pertanyaan yang mau nanya langsung seperti biasa tunjuk tangan. Kalau nggak mau tanya langsung silakan via chat ya.
Baik, kita buka pertama pertanyaan dari Pak Abu Naufal. Ustaz, Ustaz izin bertanya, Ustaz. Yang pertama, yang latarawunna. Latarawunna kan itu tadi mabni berarti ya, Ustaz? Enggak mabni. Oh, latarawunna nggak mabni, Ustaz? Mabni itu kalau antara fiil dengan nun taukid nyambung langsung. Kalau ada pemisah itu enggak mabni. Jadi kalau yang jamak ini, Ustaz? Iya, ada wawu jamaahnya. Karena kan enggak langsung, kan kalau bentuknya mufrad ya misalnya, mungkin kalau taruh agak sulit ya, karena kan dia ada huruf ilafnya. Yang misal aja ya, misalnya yaktubu ya. Yaktubu, kalau yaktubu jadi nyambung sama nun taukid jadinya apa? Yaktubanna kan? Yaktubanna, itu nyambung dia. Makanya kita bilang yaktubanna dia mabni ala fathi kan? Tapi kalau yaktubuna enggak, yaktubuna itu kan asalnya yaktubuna plus na kan? Iya. Kemudian dirubah jadi yaktubuna. Nah, bahasa Arab membenci seperti ini. Sehingga wawunya dibuang jadi yaktubuna. Sehingga kalau kita ngerap kita bilangnya ya tanda rafanya subutun nun, cuma dia di mahdzuf karena bertemunya dua nun. Kemudian satu lagi, Ustaz, untuk yang lam taukid itu bisa untuk fiil dan isim ya, Ustaz? Lam taukid. Bisa ya, bisa. Nah, itu kaidahnya kalau di buku Nahwu untuk pemula itu nggak ada, Ustaz? Ya, soalnya itu termasuk pembahasan lanjutan. Lanjutan ya, Ustaz? Oh, Ustaz. Dan memang dia nggak ada induknya, maksudnya nggak ada apa ya maksudnya? Tidak ada bab khusus gitu. Dia itu termasuk bagian keterangan yang sifatnya tambahan yang akan kita ketahui seiring dengan kita belajar membaca kitab gitu. Tapi kalau untuk pengaruhnya ada nggak, Ustaz? Untuk ke fi'il atau isim, menasobkan atau amalnya nggak ada. Tapi pengaruh maknanya ada. Dia kan menjadi penekanan makna ya. Tapi kalau dari sisi i'rab nggak ada. Oh, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya Bu Dahyalis, silakan Bu. Makasih Ustaz. Mau nanya yang Al-Qari'ah yang ayat 10 itu mahiyah hanya sukun itu apa Ustaz? Oh, jadi ini ini menyesuaikan ayat ya. Jadi disukunkan karena menyesuaikan ayat. Jadi biar bunyinya sama. Fa muhawiyah wa ma adraka ma hiyah gitu. Narun hamiyah. Jadi menyesuaikan ayat. Terkadang memang ada beberapa lafaz dalam Al-Qur'an yang kita nggak bisa tanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Karena Al-Qur'an ini kan ibaratnya tauqifi ya. Sudah datang dari seperti itu dan kita yang menyesuaikan bahasa Al-Qur'an ini. Kayak gitu. Satu lagi Ustaz. Ayat yang 5. Ayat 5 4 dengan ayat 5. 4 penuh sama yakunu. Kan yauma yakunun nasu, satu lagi watakunul jibalu. Saya agak bingung yakunu dengan takunu sini yang fa'ilnya yang kembali ke siapa itu? Kan yakunu yang pertama kenapa yakunu? Karena kan isimnya Anas ya. Iya. Anas itu kan muzakkar. Jadi An-nasu ini kan buat manusia ya. Iya. Makanya yakunu. Sedangkan yang kedua kenapa takunu? Karena jibal. Jibal itu jamaknya jabal kan? Ya, Kaidah mengatakan setiap jamak taksir legori akil dihukumi mu'annas. Makanya watakun jibalu. Sedangkan manusia itu kan biasanya kalau untuk istilah umum kayak gini dia untuk laki-laki, Bu. Makanya yakunu an-nasu. An-nasu itu jamak juga kan? Dia tuh isim mufrad bermakna jamak namanya. Isimnya mufrad bermakna jamak. Karena dia nggak ada jamaknya kan? Nas itu ya udah begitu, artinya manusia. Jadi anas itu isim mufrad bermakna jamak. Ya, Ustaz. Baik, Pak. Oh. Selanjutnya, Masya Allah nih, berarti sekarang siapa? Oh, Pak Rizky. Ya, nah. Ya, Ustaz mau konfirmasi Ustaz yang ayat 10 itu ma adroka. Itu berarti ma-nya sebagai mubtada
Terus Iya. kafnya itu kan sebagai maf'ul bih dari adro ya, Ustaz. Terus adroka ini kan Fa'ilnya, fi'il ya. iya, fa'ilnya itu itunya. Fa'ilnya kembali kema ya? Fa'il dari adro. Iya, fa'ilnya ke ma. Kan sebenarnya adro itu artinya alama ya, memberitahumu. Dan apa yang memberitahumu gitu. Berarti Terus fi'il dengan maf'ul bihnya sebagai khobar dari ma-nya, Ustaz. benar. Jadi ma-nya kan isim istifham sebagai mubtada. Adroka nanti jumlahnya sebagai khobarnya. Oh, gitu saja. Berarti sama maf'ul bihnya sebagai khobar ya, sampai maf'ul bihnya itu ya. Khobar ghairu mufradnya. Oh. Nah. Oke lah, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Ya, baik. Mungkin tambahan tadi ya untuk ayat wa ma adraka ma hiya. Ini sebenarnya asalnya ma adraka ma hiya. Ya, ma hiya kayak ma huwa. Ma huwa, ma hiya ya. Jadi asalnya adalah ma hiya. Apa dia? Lalu kemudian ditambahkan hak di situ, namanya hak saktah ya. Jadi di dalam lughah bahasa Arab ada yang setiap akhiran suatu kata itu ditambahkan ta, ya, hak seperti ini ya. Ma huwa, ma hiya. Ini lughah. Salah satu bahasa dalam bahasa Arab ya. Nah. Terakhir Pak Adan ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, untuk surat Al-Adiyat Ustaz, ayat kedua itu fa-nya huruf qasam Ustaz. Iya, huruf qasam. Bukannya huruf qasam cuma ada 3 Ustaz. Oh iya, afwan. Huruf atop ya. Fa-nya huruf atop ya. Oh, atop. Nah, udah itu Tadi kita ngerapnya huruf qasam ya. Iya Ustaz. Iya, afwan. Yang benar dia huruf atop ya. Jadi dia semuanya matuf ke Al-Adiyat semuanya. Tapi maksudnya dia jar karena matuf semua ke yang disumpahkan ya Ustaz ya? Iya, jadi karena dia matufnya ke Al-Adiyat, maka ini kan yang otomatis najmenya pun ya sama karena Al-Adiyat. Demi tim juga. Nah. Udah itu aja Ustaz pertanyaannya. Baik ya. Sekaligus jadi koreksi ya. Jazakallahu khairan untuk koreksinya. Fika barakallah. Tapi demikian ya majlis kita pada sore hari ini. Oh, ini ada pertanyaan di chat satu ya. Pak Rozani bertanya, Ustaz, kapan harus min ba'di dan kapan jadi min ba'du? Jadi kalau min ba'di itu pasti setelahnya ada mudhaf ilaihnya. Ya. Kalau di Quran ada bacaan min ba'di, pasti setelah min ba'di ada mudhaf ilaihnya. Nah, kalau ada ayat yang min ba'du, pasti setelahnya nggak ada mudhaf ilaihnya. Setelahnya itu sudah kalimat baru yang nggak ada hubungannya. Itu kaidahnya. Ya, karena memang hukum asalnya dzaraf ini kan dia butuh kepada mudhaf ilaih ya. Apalagi ba'da ma qabla ini kan butuh kepada mudhaf ilaih. Setelah apa dan sebelum apa itu pasti harus disebutkan. Nah, kalau setelah sebelum apanya disebutkan, mudhaf ilaih disebutkan, maka dia dijarkan min ba'di. Tapi kalau setelahnya tidak ada mudhaf ilaihnya, itu dia mabnikan di atas dhamma min ba'du. Jadi ini kaidah terkait min ba'di dan min ba'du. Ya, demikian muhadharah kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.